Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok atau orang yang menjelekkan Tuan Guru kita, Ustadz Abu Somad. Dia bilangnya Ustadz Abu Somad bodoh, bilangnya sesat, padahal dia mengaku Islam. Kalau sesama Islam itu saudara, sama Muslim itu saudara, tidak ada saling menjelekkan. Perbedaan madhab pun dari dulu, madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu dia tidak saling menjelekkan. Dia punya pendirian madhab sendiri. Nah ini orang ini sampai menjelekkan, bilang sesat, bilang bodoh. Waduh, simak ulasan dari beliau, penjelasannya dari beliau, Ustadz Abu Somad, Tuan Guru kita. Silakan diperdengarkan. Abdul Somad ini sesat. Mau dengar ceramah yang bilang Abdul Somad sesat? Bodoh itu orang dia tuh. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan, jangan belajar dengan dia. Abdul Somad sesat, bodoh. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alhamdulillah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, kriteria orang sesat adalah mengingkari salah satu dari rukun iman. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas. Otentisitas itu maksudnya keaslian, original, atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Quran yang tak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan, merendahkan Nabi. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang ke-9, mengubah, menambah, mengurangi ibadah. Terakhir yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja Ustaz, ini dari tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1. Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh
Musa Al-Kazim. Musa Kazim tinggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam, keluar imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir, halal darahnya. Apakah tuan puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan Syiah. 2, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali. Maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sonamain, doa untuk menghancurkan dua berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma. Setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita Ahlussunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi. Keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta Ali Bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hambali. Oh macam tu ya. Jadi kalau nanti engkau sholat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu an, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Boleh engkau kata engkau kawanku, engkau peka ke bodoh? 3, Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman, Mushaf Utsmani. Utsman punya kerja, mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'an yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Mereka tidak. Kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Itu siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Nah, banyak yang nak kan? 6, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak Ahlussunnah, awak Syiah. Saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak Sunni ke sini? Saya Susi. Sunni Syi'i. Ingat, berhati-hati dengan Syiah. Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Adik-beradik dia. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada sebagian saya baca. Sebagian saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh beza, menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sikit bid'ah.
Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 aja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji, pahami mazhab-mazhab. Sudah dipendengarkan gimana orang Wahabi hilang, Tuan guru kita sesat, bodoh. Jadi golongan itu maunya dia yang merasa dirinya benar, menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Padahal kalaupun beda madhab, jangan saling menjelekan. Apalagi ini dalam Islam sendiri, dalam satu Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, gimana kita bisa menilai sendiri orang yang lurus, orang yang berilmu, ataupun orang yang sebaliknya tidak memakai pikiran yang sehat, tapi pikiran yang bisa memecah belah atau bisa menjatuhkan satu sama lain, sesama muslim, sesama Islam sendiri. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.